Malam dok. Selamat malam. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Jaya Hidayat. Saya berasal dari kampus Tikes Bogor Usada, jurusan farmasi. Di sini saya ingin mewawancarai dokter seputar obat emergensi. Oke, yang ingin Mas Rido tanyakan apa? Untuk pertanyaan yang pertama, apa itu obat emergensi? Aku langsung jelasin. Boleh. Oke. Soalnya begini ya, kita mesti tahu dulu obat-obat emergensi itu kan obat-obat yang biasa kita gunakan ketika kondisi emergensi. Iya. Jadi kondisi emergensi itu banyak. Bisa misalnya kondisinya shock, itu Iya. salah satu termasuk kondisi emergensi. Gitu. Oke, berarti ketika ada pasien yang shock ya. Atau kondisi emergensi. Kondisi emergensi. Hmm. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua ya dok ya, langsung saja. Bagaimana cara penyimpanan obat emergensi? Dia itu disimpannya pada tempat yang tertutup, Simpan pada tempat tertutup, terkunci, terkunci. ya tidak kontak langsung dengan sinar matahari dan berada di suhu ruangan. Oh iya. Oke baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dok ya. Apakah penyimpanan obat emergensi di klinik ini sudah sesuai? Di sini saya ada bentuk kotaknya. Oh iya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Iya. Kan ini adalah apa namanya? Ini adalah kotak emergensi kita. Yang tadi aku jelasin adalah dia harus tempatnya tertutup, khusus dia tertutup dan terkunci. Jadi ini terkunci dan ini disimpan di dalam lemari. Gitu. Oh iya. Jadi kalau misalnya Masnya bertanya dia sudah sesuai atau sudah, kalau menurut saya ini sudah sesuai. Sudah sesuai. Ya. Oke, sudah sesuai. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Apa yang terjadi jika obat emergensi penyimpanannya tidak sesuai? Yang pasti dia akan merusak zat yang ada di sini. Merusak obat-obatan dalam ya. Karena dia kan mempunyai ambang batas suhu. Kalau terlanjur kepapar sama sinar matahari dapat merusak zat yang ada di dalamnya. Oh iya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa saja yang termasuk ke dalam obat emergensi ya? Obat emergensi yang tadi aku bilang tuh biasanya untuk yang shock ya, atau yang misalnya emergensi kayak misalnya abdominal pain atau nyeri perut hebat, itu bisa ada beberapa obat anti nyeri, obat-obat untuk shock, biasanya shock anafilaktik, ada yang tipe vasoconstrictor gitu. Itu tipenya bagaimana itu? Maksudnya? Vasoconstrictor itu yang bisa ada adrenalin, epinefrin itu biasanya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya dok ya. Kenapa obat tersebut termasuk ke dalam obat emergensi? Karena dia akan kita keluarkan ketika kondisinya emergensi. Jadi ketika ada pasien shock, itu mulai digunakan. Kalau misalnya ada pasien yang tidak shock atau tidak butuh obat-obatan itu, dia tidak boleh dibuka. Jadi saat ada pasien emergensi saja ya, yang shock. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan obat emergensi dengan obat lainnya? Kalau obat emergensi kita biasanya menggunakan yang tipe cair ya, langsung masuk ke pembuluh darah. Dia kerja cepat. Kalau obat-obat lain tuh ada yang tipe tablet biasanya. Itu kan harus melewati beberapa tahap dari metabolisme tubuh. Tuh. Jadi dia tidak termasuk emergensi, masih ada waktu. Sedangkan ini biasa digunakan ketika waktu emergensi karena kan waktunya sempit ya. Jadi harus kerja cepat. Itu biasanya. Baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah obat emergensi dapat diberikan dalam jumlah bebas? Dalam jumlah bebas tidak. Kita semua tidak hanya di obat emergensi, tapi seluruh obat kita memiliki dosis pakainya. Jadi kita menyesuaikan dosis pakai. Jadi tidak bisa diberikan sembarangan. Jadi ada dosis tertentunya. Ada dosisnya, menyesuaikan dengan berat badan. Oke, selanjutnya, siapa yang bisa membuka kotak emergensi dok? Sebenarnya sih seluruh nakes bisa.
Jadi biasanya para medis, entah itu perawat ataupun apoteker ataupun bidan masih bisa Ya. mengakses, tapi atas instruksi dokter biasanya. Nah, Oke. jadi ketika dokter yang memberikan instruksi untuk tolong siapkan atau tolong ambilkan obat ini, nah itu saat itu sudah bisa diakses. Tapi kalau tanpa instruksi biasanya tidak. Iya. Tidak boleh ada yang mengakses langsung. Jadi harus ada instruksi ya, Iya. instruksi dokter. Baik. Kita ke pertanyaan terakhir ya dok ya. Kapan dilakukan pengecekan kotak emergensi tersebut? Biasanya kita prinsipnya kan first in first out, Ya. dan itu harus di cross check sebulan sekali biasanya. Ya. Jadi untuk mengetahui kapan expirednya, yaitu. Oh Jadi ya. kita harus mengecek apakah dia sesuai dengan isi dari kotaknya dan kapan expirednya. Oke, berarti sebulan sekali ya? Bisa sebulan sekali, tergantung regulasi di tempatnya, di klinik atau di puskesmas. Biasanya di puskesmas atau di klinik mereka sebulan sekali melakukan pengecekan. Tergantung regulasi. Baik. Kemungkinan cukup sekian pertanyaannya dok ya. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya malam ini, hari ini. Ya, makasih Semoga banyak. jawabannya membantu. Ya, begitu saya cukupkan. Sekian, terima kasih. Iya. Ya.